Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang di Zoom meeting, yang di live YouTube, dan di reply YouTube. Dan nanti barangkali ada yang nonton rekaman ini. Kita ada di FP webinar tentang Build Anything with Cursor. Diperkenalkan, nama aku Faiz Pada sebagai AI Content Creator, sebagai Community Manager dari AI for Productivity ini, dan sekaligus sebagai Cursor Ambassador di Indonesia. Nah, jadi aku salah satu ambassador dari Cursor, dan lagi seneng juga pakai Cursor. Memang dari dulu sih vibe coding tools pertama aku sih Cursor ya, Lovable, Cursor, zaman masih Cloud 3, versi 3. Nah, mungkin aku mau kenalin. Jadi AI for Productivity ini adalah salah satu founding community atau pionir community AI di Indonesia yang mewadahi seluruh kalangan, baik mahasiswa, baik semua profesional, baik semua pelajar, untuk belajar AI dan meningkatkan produktivitasnya dengan AI. Jadi makanya namanya itu AI for Productivity. Nah, di sini ada grup chat yang memang berisinya 3.000 member lebih, ada di WhatsApp, ada di Telegram, ada website juga aiforproductivity.id, dan ada kelas juga yang dibuka oleh AI for Productivity. Nanti linknya di-share di grup. Ada kelas AI video, AI image, AI web developer, AI prompting, AI marketing, AI HR, dan insya Allah semuanya ada di AFP ini. Jadi bagi teman-teman atau kantornya atau bisnisnya butuh optimasi AI atau pelatihan training tentang AI, boleh menghubungi tim kami di grup atau hubungi aja admin yang ada di grup. Gitu teman-teman. Nah, aku juga sekaligus founder dari Vibe Developer Indonesia ya. Namanya Vibe Dev ID. Jadi Vibe Dev ID ini aku handle sendiri ya. Lead community ini memang basisnya masih online. Ini ada isinya 1.500 members yang aktif saat ini, alhamdulillah. Bahas vibe coding, ada senior engineer, ada senior developer, junior, non IT, semuanya berkumpul di situ buat bahas tentang AI developer, AI coding. Ya teman-teman, setelah webinar ini ada yang mau bahas lebih lanjut, boleh di grup AFP atau di grup 5devid.com. Tinggal join di websitenya, nanti tinggal masuk ke grup WhatsApp-nya. Kita bahas semua tool AI yang ada di kita, sekeliling kita ini ya, mau itu Cursor, Cloud Code, Codex, dan lainnya. Oke, jadi kita share screen dulu. Sebentar aku siapin PPT-nya. Screen-nya udah ada guys. Aman ya. Oke. Jadi di sini kita mau bahas build anything with cursor, bikin website tanpa background IT. Nah, kenapa aku selalu menggabungkan non IT itu karena memang niche aku spesifiknya ke non IT gitu. Karena aku basicnya seorang graphic designer, full time graphic designer. Kalau ngedesain sudah dari SMP lah ya, udah bisa dibilang 8 tahun lebih untuk ngedesain, itu mau itu Adobe, mau itu CorelDRAW, mau itu Figma, Canva,
atau Affinity. Sekarang aku sangat banyak ngedesainnya di Figma. Walaupun bukan UI UX designer, tapi aku udah pindah ke Figma dan dari Adobe ini. Jadi ada hubungannya lah tentang developer ini. Jadi makanya aku selalu arah niche aku itu ke vibe coding gitu. Jadi ngoding tanpa background IT. Walaupun memang tetap ada pembahasan sedikit tentang IT, karena ibarat kita belajar Canva, kita pasti harus tahu ada yang namanya elemen, ada yang namanya shape, kan istilah-istilah di Canva juga harus kita ketahui. Jadi makanya kalau kita vibe coding pasti ada istilah-istilah vibe coding atau coding yang perlu kita ketahui juga. Gitu. Jadi jangan harap kalian nggak bakal nemuin istilah-istilah teknis, pasti nemuin karena itu prosesnya. Jadi di sini kita vibe coding sambil learning gitu. Oke. Nah, ini beberapa hasil website atau aplikasi ya, atau software as a service SaaS yang aku buat. Ada yang paling atas kiri itu namanya isometricon.com. Isometricon.com jadi basically website yang untuk generate 3D icons. Kalian bisa cek di isometricon.com. Nanti aku share di chat ya, coba aku share. Nah, pertama ada isometricon.com. Terus ada yang kedua Twitter ya. Twitter ini biasalah kayak Hello World-nya Vibe Coding, itu bikin aplikasi pencatatan uang. Terus ada website buat yang kiri bawah itu website buat beli voucher spa ya. Aku share linknya di chat ya. Nah, jadi ada beberapa website yang udah aku build, sisanya masih banyak lagi. Ada vibedevid.com juga, itu aku build pakai AI, jadi full pakai AI semuanya. Tapi dengan POV non IT dan graphic design. Jadi aku punya skill graphic design, jadi makanya bisa ngarahin AI buat ngedesain sedemikian rupa kayak gitu. Walaupun sekarang tidak mudah untuk generate langsung jadi kayak gini ya, tetap banyak perlu iterasi dan ulangi dan banyak gitu ya. Nah, itu tadi fully created by AI, tentunya dengan arahan manusia gitu. Nah, terus urgensi vibe coding ini apa? Kenapa aku mau mulai vibe coding? Kenapa kalian harus mulai vibe coding? Jadi punya banyak ide tapi stuck di teknis coding. Jadi makanya kita bermainlah atau memulailah vibe coding ini. Simpelnya kita kasih goal, bikin plan, eksekusi, lalu review. Masih simpelnya kayak gitu. Misalkan kita masuk ke skema prompting. Jadi di vibe coding ini nanti ada prompting, ada konteks ya. Tapi yang lebih penting itu konteks nanti. Kalau prompt ini bakal menyesuaikan dengan logika yang kita jelaskan ke AI. Misalkan prompt jelek, buatkan SaaS landing page. Prompt bagus itu lebih struktural. Kita bisa bawa experience kita sebagai user ke AI. Kita aku sedikit aja show-nya. Ini yang mau aku jelasin. Garbage in, garbage out. Jadi spek yang minim menghasilkan kode yang berantakan. Jadi kalau kita berbicara kepada manusia itu jelek, pasti ke AI pun jelek. Terus ketika kita iterasi itu jangan terlalu sering. Suruh AI-nya bikin satu fitur dulu aja, jangan langsung 10 fitur sekaligus. Terus sempetin baca dokumentasi lah. Kalau kode mungkin kita tidak sempat dan tidak mau tahu, gak apa-apa. Tapi kita harus baca dokumentasi. Kalau istilah dokumentasi itu file MD ya, nanti kalian familiar dengan file MD. Pahami alurnya supaya lo tahu gimana caranya benerin kalau ada salah. Terus yang paling penting itu human in the loop. AI yang ngerjain tapi kita yang pegang kendali. Oke, kita bisa masuk ke step pertama. Nah, sebenarnya step pertama itu yang harus kalian lakukan apa? Ya tentunya install cursor ya. Tentunya install cursor. Tapi step yang sangat suka aku lakuin sebenarnya enggak juga sih, bukan preliminary RAG juga bukan juga. Intinya kita bikin website pakai AI gitu sih guys. Nah, mau share ya. Ini
eh, berbagai orang metodenya berbeda-beda. Nah, tapi aku pakai cara ini buat ngerjain hal tersebut. Nah, coba. Oke. Nah, di sini first step yang aku lakuin itu buka Google AI Studio. Dan Google AI Studio ini gratis gitu, bisa dipakai akun Google yang gratisan. Nah, ini kan kalau kalian familiar itu ada di Lovable ya. Tapi ini sama, tapi versi Google-nya. Jadi aku suka buat iseng, mau itu di kereta, mau itu di ketika gabut, ketika stuck mau bikin apa, aku bikin dulu di AI Studio, gak langsung di cursor. Ya karena pertama biar menghemat budget juga gitu kan. Terus kita pakai AI Studio biar karena Gemini model yang paling oke buat ngedesain UI terutama. Oke, di sini jadi kita describe aja app yang mau kita tentukan. Nah, di sini first step yang aku lakuin, di sini aku nggak terlalu bahas fundamental basicnya ya, karena udah banyak lah webinar-webinar yang aku nanti kalian teman-teman boleh tonton yang bahas lebih spesifik lagi. Nah, kita bahasnya best practice-nya aja lah, langsung hands on. Jadi teman-teman bisa ngikutin step by step yang aku lakuin. Oke, kita sambil sorry ya kalau aku kecepatan atau kurang jelas, nanti boleh bertanya atau tanya lebih lanjut. Nah, di sini aku sering banget ngelakuin yang pertama itu riset. Riset itu apa? Entah itu kita buka Pinterest, entah itu kita buka website untuk referensi UI desain. Nah, aku lebih suka memulai dengan referensi karena ya mungkin basic aku sebagai graphic designer, jadi aku suka melihat desain-desain yang indah dulu gitu biar semangat untuk membuat websitenya kayak gitu. Misalkan kita cek terus kita boleh cari aja yang kita suka gitu di superhero.io ya, nanti linknya juga aku share. Nah, jadi kita bisa lihat Pinterest juga tuh. Jadi misalkan cari-cari web finansial kayak gimana. Jadi start with reference gitu. Jadi nggak apa-apa kalian nggak bisa prompting, tapi yang penting kalian punya referensi yang jelas. Oke. Setelah kita dapat nih yang oke desainnya, nah kebetulan aku lagi nyoba GPT image gitu, GPT 2 ya baru rilis. Nah, aku bikin aja di generate pakai AI ya. Di sini create a UI of Notion to-do list app. Nah, jadilah dia seperti Notion. Ini cukup mind blowing. Baru hari ini rilis ya GPT 2. Kalian bisa pakai FreePik atau ChatGPT langsung buat generate UI-nya. Jadi kita kalau bingung dan malas searching, kita generate kayak aja buat bikinin contoh UI yang HD ini 2K gitu resolusinya. Terus next stepnya apa? Kita tinggal copy aja. Copy, lalu kita lempar ke AI Studio. Kita ambil dari download. Nah, tinggal masukin aja gambarnya. Terus yang aku pakai itu ini. Nah, stepnya sama. Create UI design based on this image with no logic and working prototype. Nah, atau segini juga aman gitu. Jadi cuman UI doang, nggak perlu ada logic apa-apa, perlu ada interaksi yang kan kita cuman front end doang istilahnya. Jadi perlu kalian ketahui juga walaupun non IT ya. Ada istilah front end dan back end gitu. Kalau front end ya udah tampilan yang dilihat oleh user. Kalau back end itu logika dari tombol-tombol yang kita pencet, panel-panel yang kita buka. Itu istilah mudahnya back end. Nah, di sini kalian harus settingan aku pribadi ya. Kalian boleh ikutin ini dan aku sarankan juga ikutin frameworknya itu Next.js. Preferensi juga gitu masing-masing. Nah, terus aku suka bikin instruksi khusus gitu. Nah, balik lagi, ini ya POV designer juga gitu karena aku
paham tentang perfonan gitu, dan aku tahu mana yang aku suka, jadi aku catat ketika AI generate dia harus pakai font ini. Nah ini ya, kalau kecepatan ya, ketika di AI Studio ini kalian ke build, nah terus bikin apps di sini, cari setting ini ya, settings. Nah ini sistem instruksi, jadi instruksi untuk AI-nya tanpa masuk di prompt, beda gitu. Jadi ini sistem prompt, kalau yang tentang itu prompt. Kalau sistem prompt itu adalah otak yang kita setel kayak AI-nya gitu. Jadi bisa kita tulis kayak selalu pakai warna hijau gitu ya, pakai tema apa. Nah ini bisa kalian masukin di sini. Ini kalian tinggal save aja. Ini ya, bisa kalian contoh. Kalian bisa pakai instruksi ini buat semua AI karena ini pasti bagus hasilnya. Kurang lebih bagus ya. Terus modelnya pastinya Gemini 3,1 Pro, udah ya, itu paling terbaik. Nggak ada Opus nggak ada di sini. Ini karena ini punya Google. Kecuali ada Gravity beda lagi. Nah, supaya cepat, aku udah generate nih. Dengan prompt yang sama, dia langsung jadi kayak gini. Nah, ini 90% mirip, 95%, 90% yang dia mirip kan? Tuh kan, to-do list. Ini bentar, terus screen-nya pasti muncul. Oke, udah muncul kan screen nyaman. Nah, oke. Nah, next kita sudah generate. Nah, ini overall sama banget ya. Terus kenapa bisa bagus? Karena ada yang hal mempengaruhi, itu ada font gitu, ada font. Tadi kita udah setel font headingnya, font body-nya, dan segala macam. Ini kalau tidak aman boleh komen saja, komen. Oke. Nah di sini kalian tinggal iterasi aja kalau ada yang kurang, kayak tadi. Ketika aku generate ini awalnya berantakan ikonnya. Nah misalnya contoh ini sebelum itu kayak gini, top barnya kayak gini, side barnya kayak gini, ini ikonnya berantakan gitu. Nah aku tinggal screenshot aja, set. Nah, aku minta dia rapihin top bar sama sidebarnya, jadi deh gitu kan, serapih segini. Terus next stepnya apa? Karena ini tidak ada backendnya gitu ya, belum kita setting karena kita fokus ke frontnya. Oke, sampai sini ada yang mau ini dulu supaya kita step by step gitu, atau aku langsung lanjut saja nih guys? Oke, lanjut dulu aja ya. Nah, terus sekarang kita masuk ke settings. Ini cukup teknikal dan tapi ini hal yang mempermudah gitu buat websitenya cepat jadi bagus gitu. Settings, terus cari GitHub. Nah, kalian tinggal namain GitHub. Jadi GitHub ini itu istilahnya kalian upload filenya ke internet gitu. Tinggal kalian namain, terus kasih deskripsi aja. Ini bebas ya. Nah, tapi kalau kalian belum login nanti bisa diminta login sama si GitHub-nya gitu. Tinggal namain aja. Tinggal Shindo misalnya. Ini public aja deh. Dan kalian bisa akses juga nanti si GitHub-nya. Nah, nanti kalau udah muncul kayak gini, tinggal klik aja stage and commit all changes. Oke, nah kalau sudah selesai, tinggal buka aja linknya. Nah, ini jangan pusing dulu ya ngelihat banyak file-file ini karena ini cuman basic aja gitu. Jadi yang perlu kalian perlukan itu cuman linknya aja. Nah, linknya aja. Terus karena ini public, jadi kalian nggak perlu repot-repot ya. Nah, next stepnya kita share screen. Kita udah masuk ke cursor.
Oke. Kita buka kursornya. Nah, buka ya kursornya ya. Oke, aman. Oke. Nah, di sini nanti tampilannya tuh mungkin ada yang beda ya nanti. Kenapa kok aku nggak ada chat boxnya di sini? Nah, kalian tinggal cari aja di atas, ada namanya agent window. Nah, ini kan karena kita udah masuk agent window, jadi dia ngarahin ke editor window. Kalian tinggal cari di atas aja agent window. Terus next step kalian itu buka ini, terus tulis aja git clone. Nah, jadi kalian cari sidebar ini, terus buka PWSH ini ya, atau CMD, nah teman-teman, atau terminal intinya ya. Tulis git clone GitHub. Nah, tapi ini mungkin agak teknikal, ada cara keduanya. Ini kita buka di editor window. Kita share screen editor window. Nah, ini cara yang lebih mudah lagi. Itu ada namanya clone repo. Nah, tinggal clone repo. Nanti diminta login ke GitHub tadi. Kalian tinggal login aja. Kalau udah login, nanti tinggal klik aja clone from GitHub. Nah, kita tunggu. Nah, ini karena kayaknya lama, kita masukin aja langsung link ya. Karena tadi kita public. Oh, oke. Kita tinggal masukkan aja linknya. Clone from URL. Nanti masuk ke nanti ada ini. Ini aman ya guys, layarnya kita gini aja. Tinggal pilih aja mau simpen di mana si filenya. Scan project, web. Nah, pilih tempat yang mau ditaruh di mana. Udah, tinggal tungguin dia bakal nge-clone. Nah, jadi kita sepertinya pakai editor window aja ya. Kita ini nggak connect. Kita coba sekali lagi. Kalau ini gagal, kita mungkin pakai cara kedua ya. Oke, sepertinya error. Kita coba ini aja, pakai agent aja. Nah, clone repo ini. Ini cara paling mudah, kita pakai teknik GI aja. Teknik ngelas dulu ya. Nah, kalian bisa pakai Composer 2 ya. Atau pakai mode auto aja kalau yang free. Oke, banyak ada yang chat.
Coba kita restart kursornya. Kayaknya koneksi aku kurang bagus nih guys. Sorry. Kita coba lagi. Repo. Ya, jadi tadi di free pick-nya itu pakai model GPT Image 2. Gitu akan terjadi. Sepertinya ada kesalahan ini, tidak tahu kenapa ini. Kalau error terus GitHub-nya, kita download aja filenya guys ya. Nah ini kalau mau download filenya, kita lewat code lalu download SD file. Coba lihat nih, kita coba ganti jaringan. Coba di sini. Oh iya benar, jaringannya kurang oke. Nah, jadi ini kita udah berhasil clone. Nanti tinggal open aja. Nah, tampilannya seperti ini. Ini coba kita oke, aman. Nah, nanti itu bakal muncul yang kiri, tengah, kanan. Nah, jadi kiri itu ibarat file explorer ya, file manajernya kode kalian. Yang tengah itu bakal nampilin isi dari yang dibuka, file yang dibuka ya. Dan kanan itu adalah AI-nya gitu. Jadi sini simpel aja. Yang harus kalian lakukan bisa dimulai dengan kalian ikutin cara dari sini, run locally. Ini kalau mau cara manual ya, install dependencies dengan cara buka ini ya kalau kalian mau sambil belajar. Tapi kalau mau cara mudahnya tinggal gini aja, kan bisa. Saya tunggu AI-nya. Harusnya udah oke sih koneksinya. Wait ya guys ya.
Coba aku off cam dulu biar meringankan beban ini. Nah, sepertinya on cam bikin berat koneksi. Cukup membuat berat ya. Ini kita udah run this app. Nah, biar kita learning something, kita bukain aja apa yang dia lakukan gitu. Tuh, tadi kan dia nyuruh npm install. Nah ini tuh markdown tuh nama filenya, tipe filenya MD. Tolong zoom. Nah di sini dia tuh menginstal websitenya lah gitu istilahnya, biar bisa berjalan di PC kita. Gitu. Untuk first setup sih cukup agak beberapa menit ya. Kita tunggu. Ini lagi di setup, masih di setup. Terus ngomong-ngomong soal rules tadi, di cursor juga bisa atur rules di sini ya. Kalian tinggal buka settings, tinggal buka ini. Nah, itu namanya rules. Ini kalian tinggal pasang aja ya. Bisa kalian new, project, atau user ya. Ini kayaknya udah beres. Ini rules yang aku pakai. Ini ya contohnya ya. Ini bisa banget kalian copy, nanti aku kasih rulesnya. Karena ini udah paling nyaman buat aku. Oke banget. Oke, ini buka tutupnya di sini ya, kontrol dulu. Nah, sudah selesai. Kita manual aja install. Jadi untuk memulai semuanya kita harus npm install. Nah, udah beres ya. Oke, nanti dia bakal muncul sendiri di browser cursor. Jadi cursor ini punya browser tersendiri gitu. Oke, kita tutup. Nah, ini adalah Notion.
maksud clone yang tadi kita buat. Nah, overall sudah cukup ya. Kita di sini tinggal yang bisa kalau aku ini tuh lebih suka integrasi sampai semuanya bisa difungsikan gitu. Jadi kita pilih ini mau yang mau dihapus, dirapikan semuanya. Jadi kita sebelum ke backend itu ngerapiin semuanya ini. Kayak tadi kita udah bisa ini, button belum ada, board belum ada, kita bisa hapus aja. Terus ini kita tinggal new aja biar rapi ya. Kita tutup dulu. Kita tinggal klik ini, select elemen. Nah, kita bisa pilih yang mana mau dihapus. Tuh. Nah, sekarang kita hapus kolom private ini. So, nah, kita klik. Stop ini kita akurat tadi. Klik. Nah, kita klik. Jadi dia bakal dapetin konteks yang kita klik tadi. Tinggal kita prompt hapus grup. Kalau tes kecil kayak gini, itu nggak perlu plain mode ya. Karena dia tinggal ngapus aja gitu, cuman gitu doang gitu. Jadi nggak perlu ribet-ribet pakai plain mode. Ini aku demoin aja gimana cara iterasi ya. Oke, beres, sudah dihapus. Itu simpel. Nah, kalau mau hapus-hapus lagi, masih di tab yang sama aja, nggak perlu pindah ke tab lain. Ini segala macam. Nah, sekarang udah oke. Nah, sebelum itu ada istilahnya checkpoint ya. Checkpoint. Jadi ini masuk ke fungsi GitHub tadi. GitHub itu untuk checkpoint kita iterasi website kita. Nah, apa sih checkpoint itu? Kayak gini. Jadi kalian tinggal buka panel kiri dengan klik di sini atau Ctrl D. Kalian tinggal buka ini, ada logo apa ya ini ke tengah inilah, pokoknya ke tengah ini. Kalian tinggal lakuin nih. Nah, ada istilah commit and push atau save gitu lah istilahnya. Itu save. Tinggal klik ini generate buat pesan buat nge-save-nya gitu ya. Nah, tinggal klik ini commit and push. Ya, di drop down ini commit and push. Selesai. Nah, jadi yang tadi kita save itu checkpoint di sini. Nah, clean up sidebar. Nah, ini kan. Nah, kalau mau misalkan perubahan ini tadi kita gak jadi deh, mau yang sebelumnya aja sidebarnya jangan, gak usah dihapus. Nah, tinggal cari yang sebelumnya. Nah, terus copy aja ini. Nah, copy. Terus kita ke AI minta revert. Nah, tinggal tulis ini. Revert ke checkpoint ini gitu. Jadi maksudnya kayak gitu. Kita coba ya. Dia langsung paham. Oh, ini mau reset, mau revert. Nah, berhasil. Muncul lagi kan. Nah, itu adalah pentingnya fungsi cari checkpoint tadi. Kayak gitu. Ini tinggal pull aja. Kalau ada sinkron gini, klik aja gitu ya. Salah. Ternyata kita tadi malah di undo ternyata. Sorry. Kita ulangi. Nah, oke. Oke, next kita lakukan hal lain. Di sini
checklistnya udah berfungsi ya. Fungsi kita belum bisa tambah. Nah, sekarang kita mau tambahin fitur new testnya ya. Nah, biar lebih dapat konteks kita tinggal klik ini. Oke, aktifkan fitur new test. Modal. Nah, kita masuk ke plan mode karena ini kita bikin suatu fitur. Setelah kita jabarkan untuk prompting ya. Nah, ini yang biasa aku pakai untuk struktur prompting. Jadi pertama ada tugasnya atau kalian mau goalnya lah boleh gitu. Tesnya, nanti kita masuk ke story. Nah, kalian bikin poin per poin cerita sebagai user atau developer. Contoh sebagai user bisa klik tes dan modal dulu. Nah, ini kita buat simpel dulu aja. Nah, ini ya. Jadi ada test, ada user story. Setelah user story sebenarnya ada batasan. Jangan A, jangan B. Ini sebuah larangan-larangan lah yang dihindari. Kayak gitu. Nah, ini kita mulai aja plan. Masuk plan mode. Tentunya ada rekaman. Kursor bisa ngambil sampel dari Excel, bisa lempar aja Excelnya ke kursor, minta bikin dia app-nya gitu. Bisa kayak gitu. Oke, nanti muncul itu dokumen dalam bentuk MD. Nah, ini karena ini cukup teknis, jadi perlahan-lahan pastiin kalian kalau udah ngerti ini pasti kedepannya bakal gampang. Gitu ya, jadi mohon effortnya sedikit karena ini cukup seru ketika sudah bisa ya. Nah, ya ini plan-plan yang dibuat oleh Cursor. Kalian boleh baca secara detail, boleh tidak, nggak apa-apa. Oke. Kita mulai build aja. Nah, kalian bisa ganti model sebenarnya. Gitu, tapi aku masih suka nih Komposer 2 itu cukup bagus. Jadi buat yang belum tahu dan yang udah tahu model-model AI, kalau untuk daily aku pribadi lebih suka itu pakai Komposer 2 dan GPT-5o4. Kenapa nggak Opus? Nggak mahal. Sebenarnya GPT-5o4 juga di case aku ya itu lebih overpower gitu, performanya lebih bagus daripada Opus 4.7 gitu di aku ya. Jadi kalau teman-teman merasakan hal yang beda, mungkin lebih cocok di Gemini 3.1. Iya, aku juga pakai Gemini untuk bikin UI-nya. Tapi buat aku nyari cepet dan nyari fungsional dan pinter, Composer 2 gitu. Dan dinyalain face-nya, ada edit, kita build.
dan dia sangat-sangat cepat guys. Tapi cepat pun tergantung ini ya, internet kalian juga itu berpengaruh gitu. Tapi ini bisa kalian lihat berapa ngebut. Dan kompresor 2 ini balance lah untuk di front end juga bagus gitu. Nah, kalau udah bunyi itu udah beres. Hopefully it works ya. New test, oke udah muncul. Beli sayur. Progress. Oke, beli sayurnya udah ada. Nah, sesimpel itu. Oke, priority high bisa. Setting do-nya April 24. Bisa diedit ya. Kita tambah sedikit. Tambahkan. Looks like a hand grenade. Yes. Yeah. Oh ya. Yes. It was more like a clump, and then it came out as a long. Slider. Itu ada yang bocor ya, Nah, kita performa ngebutnya ya. Set langsung ada. Oke. Ajaib. Oke. Sekarang kita nah, bisa ganti. Oke, udah oke, udah banget. Tes. Nah, kita lakuin hal ini. Karena kita fokusnya di to-do list ini dan tes ini. Nah, kita minta AI buat sempurnakan fitur Nah, kalau kalian pakai rules yang aku pakai, yang tadi aku liatin ya rules ya, itu ada CTX7 di situ. Jadi CTX7 ini adalah informasi tambahan untuk AI supaya dia bisa ngelakuin explore gitu. Dia bisa dapetin database, dia bisa dapetin referensi-referensi, dan dia bisa di research juga gitu. Buat ide dia nambahin, nyempurnain fitur yang kita mau. Nah, kolom tabel. Ini kita cerita aja. Priority dan yes. Nah, ini silas-silas mungkin ya. Oke.
langsung mode plan. Ada nanya lagi silakan. Iya, tadi checkpoint tadi semacam buat merge request. Biar ke save di GitHub-nya. Seperti itu, guys. Nah, yang dia lakuin ketika aku bilang CTX, dia nyari library istilahnya gitu ya. Library, nyari dokumentasi, secara otomatis itu. Nah, dia merancang skema ala Notion dan komponen interaktif. Oke, kita buka plan-nya. Tinggal kita klik view plan. Sini. Ya, Mas Raihan boleh open mic saja, teman-teman. Kalau mau open mic atau Oke, bahkan oke Kak. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Sebelumnya kalau makasih banget untuk penjelasannya panjang banget AI. Jujur aku sebagai anak muda mau banget untuk terus explore. Tapi jujur ini aku agak bingung ya dari tadi kayak enggak mungkin hmm, karena aku belum terlalu mengenal Notion juga, terlebih juga coding karena ya jujur karena udah mau arah ke AI arah lain gitu. Aku kayak bingung kayak dari kakak awal ajaran tuh aku kayak merhatiin satu dan kakak salah lagi ke Figma ya. Kebetulan aku lagi di Figma kak, ya, lagi di ya, Figma Figma. dan udah hampir 1 bulan. Tapi yang aku ingin sebenarnya tanyakan tuh sebenarnya tuh Figma tuh lebih bagus kita ngedesain atau kita dua-duanya nih. Misalkan aku kan selalu ngelihat orang luar negeri ya harus ada coding segala macem tuh sampai panjang lebar, Ya. harus coding mati-matian kan. Nah sebenarnya tuh untuk lebih balance-nya tuh apakah kita harus namanya jalanin keduanya atau emang harus desain aja kak? Karena jujur saya nggak ada basic apapun tentang sebuah coding ya, apalagi bahasa CSS atau Hmm. HTML gitu kan. Jadi kayak mau nggak mau saya kan harus belajar effort ulang lagi untuk bisa ngatahuin semua itu segala macam kan. Tapi menurut kakak gimana? Apakah saya mending lanjut ke desain aja atau apakah eh, lebih bagus jalan dua-duanya? Gitu loh. Karena saya Dua-duanya kan itu berarti kayak milih milih antara kode atau desain. iya Gitu tapi juga. ya tapi gimana kak kalau tapi sama aja atau gimana sih kak kalau antara kedua itu? Nah, kalau bahas Figma tadi aku kalau di Figma aku ngapain itu udah full ngedesain ya. Full benar-benar full desain kantor aku gitu ya. Tanpa ada integrasi kode sama sekali ya untuk Figma aku. Mau itu Oh. Reels ya, Reels atau carousel gitu ya, segala macam banner atau lah apalah poster itulah aku semua full di Figma. Nah, untuk advice dari ya aku nanya ke teman aku juga kayak bro, lu kan UI designer nih, dia senior lah UI designer, telat nggak sih kalau gue pengen jadi UI designer gitu. Lalu dia bilang sebenarnya trennya udah gimana ya, agak naik turun lah gitu. Tapi sekarang lebih ke desain engineer gitu, desain engineer. Jadi desain engineer ya si desainer itu ngoding juga gitu istilahnya gitu, kayak gitu. Aduh. Si desainer bikin bikin fitur juga si desainer. Tapi ngodingnya lebih ke AI-nya gitu, bukan ke ngodingnya sebenarnya. Nah, makanya sebagai kalau punya taste design dan punya interest di website atau sistem atau aplikasi, mending coba jadi desain engineer gitu. Desain engineer ya di mana dia ngedesain dan di mana dia paham suatu sistem gitu. Kayak gini, vibe coding gitu. Jadi simpelnya eh ya kalau mau milih ya desain atau coding, sebenarnya Nah, milih desain aja kalau buat milih desain doang. Tapi belajar AI gimana ya, belajar AI image, belajar AI website, nah kayak gitu. Jadi kita nggak perlu paham kode-kodenya, justru di tapi sini kak aku sebenarnya aku ingin tanya, gimana gimana. sebenarnya untuk umur 18 tahun ini cocok gak sih untuk aku duluan belajar AI gitu? Karena aku kayaknya kesannya terlambat banget ya. Hmm, Aku kesannya terlambat banget nih, tapi jujur aku selalu lihat IG kakak juga kan. Kebetulan hmm, alhamdulillah
Aku juga ikut event-event Web3 gitu-gitulah gitu kan, orang-orang Web3 Oke, crypto wis gitu mantap. harus development. Apalah tuh bahasnya aku belum tentu paham juga karena bahasa Inggris kan mereka semua. Tapi Hmm. Kak, menurut Kakak sendiri, apakah aku harus sudah mulai menguasai AI semua? Tapi kalau interest AI-nya sekarang apa interestnya? Pilih salah satu AI. Mau sukanya apa nih AI-nya gitu? Image kah? Apa video kah? Atau apa gitu? Oh, saya lebih sukanya Kalau- kayak cloud. Cloud kan sekarang kan ada, kalau nggak salah tuh ada cloudnya digital marketing ya. Cloud kan sekarang ada digital Ya, marketing gitu, ada orang buat gitu lah. Ya saya tuh ingin ya. gunakan cloud itu kayak buat digital marketing, tapi dengan kata lain juga itu kan harus berbayar kan. Nah, saya ingin interestnya ke situ, ke sebuah video sama buat produk itu segala macam lah. Mm-mm. Nah paling kalau untuk advice telat atau enggak sama sekali. Tapi jangan terlalu lama buat mikir mau ke AI apa nih misalkan. Jadi dari sekarang ya pilih yang emang yang paling suka apa misalkan AI digital marketing ya cari AI buat digital marketing gimana. Nah misalkan kita masih bahas cursor ya. Ketika aku nge-develop ya kita pakai cursor lah. Di sini juga aku bikin apa ya istilahnya develop juga misalkan copywriting aku bikin sosial konten aku pakai skills nah jadi ada AI istilahnya ada skills di Cloud juga ada kan skills kayak gitu kau pernah denger nggak skills nah, Eh, gitu. enggak, aku nggak pernah. Tapi gimana Kak? Nah, jadi si kursor ini bisa jadi chatbot juga lah istilahnya kan jadi chatbot kita misalkan aku bikin sosial konten nah ini sedikit kisi-kisi aja lah ya. Jadi untuk digital marketing sebenarnya luas banget gitu. Apalagi Oh. kalau digital marketing, bisa bikin, bisa ngerti desain, bisa bikin aplikasi, bisa bikin website, sistem, itu nilai plusnya banyak banget. Karena memang sekarang para developer, para AI itu nggak tahu nih cara marketingnya ketika dia bikin website, ketika dia bikin aplikasi. Itu kan jadi nilai plus ya. Jadi digital marketingnya belajar, misalkan dari sisi sosial media lah, dari sisi konten lah. Nah, dari sisi desainnya tetap belajar, dari sisi AI-nya keduanya bisa digabungin kayak gitu. Nah, misalkan kayak gini, kita ada istilah skills, kalau marketing juga ada skills marketing lebih luas lagi. Tapi mungkin kita bisa bahas di next webinar lah ya tentang skill-skill seperti itu. Gimana cara integrasi dia di AI for digital marketing juga pernah dibahas juga di AFP gitu ya. Kayak Tapi gini-gini gitu. Jadi tapi Kak, menurut Kakak apakah saya telat untuk bisa nguasain AI semua atau gimana? enggak telat. Yang penting belajarnya satu-satu aja, jangan langsung semuanya gitu. Oh. Jadi Enggak, pilih itu satu. maksud saya sih gak mungkin semuanya lah Kak. Emang saya otak Iya. robot AI enggak. Tadi kan agak biar seru aja topiknya gitu kan. Hmm, Ya, oh, berarti aman. itu ya Kak, berarti nggak belum telat ya. Belum telat lah, pasti belum Belum saat. telat. Masih, apalagi di Indo ya user AI masih yang gimana ya? Dikit lah. Gitu. Jadi mau umur 35 nih kan masih Mas Jai, umur 37 Sparingga, udah telat. Tapi tinggal relevanin sama soft skill, hard skill dia aja. Misalkan dia Oh, sebagai digit apa marketing, tapi marketingnya door to door. Nah, dia belajar AI. Gimana cara dia scraping data lah, research data, dan dia lebih cepat, gak perlu lebih capek door to door-nya gimana nih biar lebih efektif pakai AI. Nah, dia bikin sistem scraping, bikin email blast, bikin sistem sendiri kayak gitu-gitulah. Jadi, tapi Kak, aku maaf nih Kak kalau emang tadi kepanjangan potong-potong mulu, maaf banget. mana, mana, mana. Tapi jujur, aku kan nanya mulu kan karena penasaran saking AI-nya gitu kan. Siap, siap. Kayak kakak aku lihat udah jago banget gitu, udah expert banget. Makanya aku mau banget otak kakak ke aku gitu. Pasti kayak gini Kak. Sebenarnya tuh curang nggak sih kalau kita pakai AI gitu loh. Kalau misalnya kita jualan nih, kita jualan entah itu jualan Hmm. produk marketing video AI kah atau bikin website tapi kita jualkan gitu. Itu sebenarnya curang nggak sih Kak? Karena aku lihat tuh kayak curang nggak sih gitu kan langsung plek ketiplek aja gitu loh. Tapi sebenarnya lebih ke simpel atau curang Kak? Gimana tuh Kak? Ibarat, eh, gimana ya? Ya kalau orang marketing misalkan, dia udah senior marketing dari 1970-an. Nah, dia jago cara ngomong, cara ini, cara itu.
Tapi ketika tahun 2000 ada yang pakai internet, nah itu kan gak bisa disebut curang, tapi itu sebutannya evolusi gitu. Namanya juga teknologi, pasti bakal berevolusi. Nah ketika di zaman sekarang dia belum pakai AI, terus ada orang yang pakai AI malah dapat cuannya lebih banyak, gak curang dong. Ya tinggal belajar AI aja supaya fair gitu. Jadi bukan curang, tapi lebih ke memanfaatkan teknologi yang saat ini berjalan, karena kita tidak bisa menghentikan revolusi ini semakin naik gitu kan, semakin besar gitu. Jadi banyak yang ya skeptis lah, perdebatan antara developer murni yang tradisional yang ngoding 10 tahun dia belajar, tiba-tiba ada AI bikin website harganya murah gitu kan, yaitu persaingan gitu teknologi. Jadi tidak ada yang curang mah ya nipu gitu, curang mah nipu gitu. Oh Kita berarti misalkan enggak Kak, soalnya banyak banget konflik Kak. Nih aku eh, ngeliat apalagi Twitter gitu kan, aduh orang-orang ribut, orang-orang goblok gitu. Maksudnya kayak apa sih ini lu pada ngeributin perkembangan gitu. Tapi beneran nggak salah kan Kak? Kalau kita misalkan jual pakai AI, enggak, enggak kan? enggak lah, yang salah kan nipunya gitu. Jadi kalau kita jualan baju batik pakein objeknya AI, ketika datang batiknya malah warnanya beda dan bahannya jelek, itu kan itu nipu gitu. Jadi curangnya itu ya di nipunya gitu, justru ya bukan di cara kita pakai teknologinya. Yang penting ya tetap cara murni, tetap cara jujur, tetap cara yang halal lah gitu. Tetap di situnya sih yang paling di concern. Jadi nggak perlu mikirin curang atau enggaknya itu sih. Oh, ya aku lihat makanya, komentarnya gitu semua ya. Berarti kayak Iya. curang lu pakai AI, lu coding, coding segala macam. Ya Kayak nggak curang. terima, pada nggak terima Leb- sih. Lebih curang lagi dia developer belajar AI. Kita yang nggak ngerti coding lebih ketinggalan kan, curang dong, dia lebih ngerti, lebih jago jadinya gitu kan. Justru itu. Oh, Jadi sebenarnya kalau yang menentang-menentang itu sebenarnya bukan dia ya idealis juga iya, kedua takut takut ini ya, takut kalah lah di kompetisi, karena wah ini orang-orang awam udah bisa ngoding nih, aku bakal tersaingi. Jadi dia marah-marah lah di sosial media segala macam karena takut kesaing aja sebenarnya rata-rata. Tapi kalau dia Alah, siapa itu yang marah-marah? tapi kalau dia pinter mah dia bakal belajar AI, karena dia udah senior developer, tinggal belajar AI. Dia kerja biasanya 10 jam sehari jadi 1 jam. Karena sisanya otomatis gitu misalkan ya. ya Nah itu jadi loh. buat apa ya marah-marah ya, kayak? Aku Ya bingung itu aja aja Kak. makanya. Emang kebanyakan mereka pada marah-marah gitu. Lu ngapain sih? Maksudnya nggak ada effort-effort tuh kayak ya udah sih udah perkembangan maksud aku. Udah Iya, perkembangan. Maaf kan namanya Rayaan 12 lupa diganti namanya iya. dua aturan belum Jadi tahun depan diganti. kuliah gitu. Tahu oh iya. Enggak aku ambil kelas karyawan. Jadi kerja sambil kuliah. Oh, oh, no, oke, oke, oke. Nah, Dua belas itu. lima apa 12,5? Itu kelas aku yang limanya 12 ya. Oke, oke. Oke, Ya makasih ya gitu-gitu. Kak. Thank you Izin Kak. Kak mas. Faiz ilmunya Sip, sangat sip. bermanfaat. Saking manfaatnya saya keder. Tapi nggak Tolong apa-apa, mas mungkin Ada lagi, Faiz. lagi, otaknya lagi saya yang mau. berkembang. Ya. Makasih Pak Amin, Founder. amin. Sukses Tolong terus Pak. suaranya mas. Ada Suaranya lagi, ada lagi yang kedengeran mau mas. ini. Kedengeran, kedengeran. Bang Faiz, izin masuk Sorry Bang. Ini sorry. Agak siapa dulu berisik ini? nih Siapa dulu mas. ini? Selamat, Mas, Selamat, selamat. siap, Mas, baik. Mas Faiz kan ambasador Makasih Mas Uniswap nih. Faiz. Oh, bentar, Saya bentar, sudah. bentar, bentar. Satu-satu, satu. Mas, Mas selamat dulu, Mas selamat dulu. Tadi udah Oh resen, iya resen. iya, siap siap. Stop. Boleh, Mas Lari selamat. ini. Ya Mas, Udah terima resen, kasih resen. Mas Faiz ya. Ini saya tahu Mas Faiz dari Threads, ngikutin terus apa update-annya, Hmm, dan saya langsung nyoba-nyobain apa banyak tools ide beberapa. Tapi Mas di kursor masih belum familiar ya. Jadi ngikutin ini. Nah, kebetulan sekarang oke. saya di kepemerintahan kan lagi develop data integrasi mangrove gitu kan. Hmm. Nah, ini backend yang cocok untuk database itu selain Supabase apa? Misalkan nanti ngehang atau apa. Saya nyoba yang lain masih belum nemu. Kemudian Hmm. apa? Untuk sistem security-nya biar aman suatu saat nggak diobrak-abrik datanya itu bagaimana caranya? Saya juga lagi belajar ini juga. Kemudian apa yang kedua, yang sistem setting rules.
sama nggak kalau saya misal nyeting sistem map MD atau agents MD di tiap project itu, nanti bacanya rules di setting ID-nya sama di kita prompt untuk buat sistem map MD atau agents MD-nya. Gitu aja sih Oke, Mas oke, Faiz. oke. Nah, Nah, untuk alternatif database ya, aku sekarang lagi pakai ini. Coba aku login dulu ya. hmm, Ada namanya Convex. Ini sama-sama PostgreSQL. hmm, Tapi masnya paham tentang MySQL, Postgre gitu? paham sedikit. Nah, saya nyoba. Nah, sama berarti. Aku juga sedikit. Nah, jadi alternatif yang setahu aku ya, perbedaan Postgre, perbedaan MySQL. Yang MySQL itu ya aplikasi-aplikasi yang simpel-simpel aja gitu. Nah, ini aku bikin aplikasi absensi ya. Iya. Jadi pakai Convex. Ini sebenarnya sistemnya sama kayak Supabase. Cuman aku ini kayaknya lebih jadi apalagi kalau aku Supabase cuman dipakai buat database doang, nggak dipakai buat storage-nya aku pakai yang lain, loginnya aku pakai login yang lain. Nah jadi cuman database doang aku pakai Convex ini gitu. Nah terus kalau spesifik pakainya sih ya kalau secara tabel mirip lah, tapi secara integrasi semuanya aku serahin kayak AI juga sih. Jadi aku nggak terlalu spesifik bahas gimana Convex ini integrasi, cuma semuanya di sekolah pakai AI lah. Yang penting aku punya ini senjatanya. Kalian cari aja skillsnya ini. Jadi pembahasan skills ini juga cukup panjang, jadi harus kayaknya kita webinar khusus tentang skills juga gitu. Ada namanya jadi di sini tuh kita nyari semua integrasi yang kita pakai, misalnya kita pakai Supabase, kita cari skill Supabase. Kita pakai Convex, kita cari skill Convex. Supaya apa? Supaya lebih rapih. Ibarat kita punya asisten yang udah ngerti si Convex-nya, udah ngerti si Supabase-nya. Jadi kita nggak perlu repot lagi ngasih tahu AI-nya gini, nggak perlu. Udah ada kayak gini. Nah, paling oke tuh cari aja best practice, misalkan Convex best practice. Gitu. Nah ini cara installnya, ini dikasih tahu kan installation, tinggal copy, tinggal buka CMD atau PowerShell. Ini sedikit bahas skills ya, install aja skills. Proceed. Nah ini udah ada cursor, jadi langsung aja enter. Ini di global aja. Ya. Tinggal proceed. Aku udah ada, jadi nggak perlu proceed. Nanti ketika udah ada skills tersebut, itu bakal enak. Okay? Lebih mudah. Misalkan ini belum ada database kan, masuk frontend doang. Nah, integrasikan seluruh fitur yang ada. Tinggal slash aja Convex best practice, masuk flight mode. Nah dia bakal langsung ngerti itu si kursor ini, langsung pakai otaknya tuh udah dicolokin Convex best practice gitu, udah ngerti oh Convex kayak gini gampang, gue bisa atur. Nah, kenapa harus kayak gini? Karena LLM atau AI itu ya, jadi model AI itu nggak semuanya di training tentang Convex, nggak semuanya di training tentang Supabase. Nah, jadi kita yang training sendiri, kita yang ngasih tahu sendiri semua ilmu-ilmu tentang integrasi semuanya. Yang kedua, kalau buat alternatif database, aku pakai juga ini namanya Turso. Kita login coba ya. Nah, kalau Turso ini sifatnya MySQL. Kalau yang mau paling gratis, pakai ini. Kita pakai gitu. Bedanya apa Bang Convex tadi sama Turso? Nah, ini kita coba lagi. Turso. Nah, ini banyak deh. Sebagai yang pernah aku pakai itu yang ini. Sebenarnya sih sama, ada tabel-tabel juga gitu. Nah, cuman balik lagi, aku yang selama ini belajar tentang kenapa orang pakai Postgre, kenapa orang pakai MySQL.
yang aku tangkap sih ya kalau mau real time katanya, kalau mau real time entah itu ada aplikasi yang kompleks, chattingan atau eh, ya fitur kayak isometric yang aku tuh ada fitur image generation, video generation itu pakai PostgreSQL. Kenapa? Katanya biar real time-nya lebih mudah, lebih ringan segala macem. Cuman aku juga belum nangkep kayak berasa gitu kayak beda ringan, beda beratnya gimana nggak ngeh gitu, belum ngeh lah gitu. Karena sama-sama tabel juga gitu. Jadi so far kita nyoba semuanya aja gitu kan. Jadi kalau aku ngasih saran yang paling enak apa? Tentunya Convex sih. Kenapa nggak Supabase? Karena aku pakai Supabase juga cuman buat database doang dan ribet di penginstalan MCP-nya gitu lah, MCP segala macam gitu kan harus kita install, jadi dia bisa integrasi semuanya, tapi kita bisa nyerahin semuanya, storage, database, login itu pakai Convex. Nah jadi misalkan database pakai Convex, loginnya pakai Cloud Out, jadi tahu ini buat ngelola user yang sign in, sign up ya, yang daftar login di website kita. Terus kalau storage pakai apa? Ada uploading. Nah ini aku liatin. Ini itu di 2 GB per project. Ini project program ada. Misalkan Uploading ini Sewajar storage-nya Jogja. berapa bang? Izin bang. Storage. 2 GB per project kalau free-nya. Oh, maksimalnya 2 GB. total akun Di atas per project. Jadi kita bisa bikin banyak project. project. Hmm. Kalau saya Kalau bayar biasanya pakai Cloudinary sih, Cloudinary. Aman ya? Cloudflare. Iya, Cloudinary Aku dari sponsor. Ha. aku belum pernah tuh, belum pernah. Jadi aku pakainya uploading atau Cloudflare. Tapi yang paling mudah banget integrasinya itu uploading. Jadi aku selalu nyari integrasi yang paling awam friendly lah gitu, yang paling gampang gitu, nggak ribet-ribet. Jadi paling oke sih ya Convex, Supabase, dan Tulso ini. Nah, caranya gimana ya, bilang aja kayaknya gitu. Mau pakai ini, pakai itu. Atau nanya, aku disaranin sama Mas Faiz di webinar kemarin ada 3 nih, Supabase, Convex, Tulso. Nah, project aku ini cocoknya pakai apa ya? Misalkan kayak gitu. Kita bisa nanya aja, misalkan ya. Tanya ke sini, kita pakai mode S. Untuk ukur Kalau Convex itu perlu langganan nggak? Atau free-nya dapat sama berapa sama gitu? free juga sama. Oh, Nanti pakai ini aku masih ada referral nih, kita tinggal coba masuk aja nih. siap. Nah ini jadi referral ini bisa naikin limit juga nih. Lumayan. Ntar kalian masuk aja nih. Boleh bang nanti dibantu share teman-teman biar tahu saya tak mendaftar ya. Jadi bukan cuma aku doang yang dapat, jadi kalian juga dapat ini. Yes. Tuh. Terus Nah, sama Supa kan kelemahannya dia nge-pause sendiri, misal nggak ada yang nah ini. itu makanya aku benci pakai itu. Jadi Nge-pause project-project yang manual ada aku yang iseng-iseng jadinya ke pause semua gitu kan. ribet, ada email masuk itu loh. Nah, balik lagi kita selalu pakai konteks 7 atau CTX 7. Nah, sebenarnya aku lihatin ya. Sebenarnya apa sih kok CTX 7? Jadi nah ini konteks 7 up to date docs for LLM and AI. Nah, jadi sih dia bakal searching tentang Supabase, tentang React, tentang yang kita bahas tadi, dan dia bakal nyari ngasih jawabannya ke kita. Konteks 7 apa itu istilah apa ya? Kayak skill tadi ya, beda variasi. Saya dibilang dia masuknya ke CLI lah, CLI dan skills. Ini Nah, apa itu bang? Agak asing ya. ya. Tapi kalau MCP memang konteks 7 semua ya orang luar pada nyaranin juga gitu. Nah, dia bakal searching juga ke repo-reponya yang cocok yang mana. Nah, Detail ya. cocok kalau ini out. Oke.
Oh ya, kalau itu kan kalau Turso yang tidak ada kolaborasi, jadi antar user ada multiplayer gitu kan, Nah, atau gimana itu lebih baik PostgreSQL, Supabase atau Convex. Tapi kalau dia cuman to-do list yang sendirian, nggak ada sharing project gitu-gitu, ini pakai Turso. Jadi kalau untuk data koordinat titik-titik lokasi masuk di mana baiknya real time? lokasi gitu sih sebenarnya beda ya, itu istilahnya ke balik lagi ke ini ya, ke API, karena si database cuma nyimpen longitude-nya mungkin ya gitu ya, Ah, cuma nyimpen data titik GPS-nya doang. Kayak yang aplikasi absen aku kan itu punya ah, fitur buat nyimpen lokasi, jadi dia absen cuma di lokasi tersebut. Nah itu hmm, beda lagi, si database cuman manggil beda deteksi lah, deteksinya itu beda iya, lagi. iya. Jadi si database nggak nyimpen sedetail itu. Tapi memang ya pokoknya kalau ada aplikasi yang multiplayer yang bisa sharing itu Hmm, Postgre gitu ya, yang aku tangkap ya. Kalau yang emang sendiri-sendiri aja itu bisa di MySQL. Turso inilah gitu paling cocok. Gitu Turso. sih. Bener. Nanti Coba boleh research tentang tiga ini aja. Turso, lihat. Convex sih paling oke, harus cobain sih Convex. Itu enak banget. Coba semuanya ya yang penting ya. Coba semua guys. Baik, Terus nggak ada Turso. paus-pausnya, udah ini mah. Enak. Enggak, terus katanya sih resign sama habis apa? Aduh, aduh. Karena lagi rame Jadi kan aku ada yang sebenarnya yang bilang proyeknya kayak proyeknya jalan ngepost error kan, susah wes. mm itu justru. Nah, gitu. Ya, next boleh ada lagi mas atau gimana? Tadi Bang sedikit yang sistem disknya ngeset di awal sama nge-rules itu Oh, sama engine. enggak? Nah, agentnya. SMD. Nah di sini Ah, agent. aku dulu itu aku pakai, coba. Nah dulu aku tuh pengen bikin agent Hmm, CMD yang sangat-sangat struktural gitu ya. Dulu ya, iya. struktural, pengen comments-nya ini project-nya project apa, text tag-nya. Tapi Hmm, seiring berjalannya AI gitu ya, dia itu udah pinter buat explore sekaligus code base kita, bisa ngerti sekaligus project kita. Dan dia nggak perlu kita detailin kayak gini. Justru ini malah makan konteks. Dia ngabisin konteks dari si AI tersebut. Udah pinter hmm, soalnya sekarang. Jadi harus sekarang hapus aja udah gitu. Nah, tapi di Agents MD sekarang nyimpennya apa? Nah, nyimpannya kayak gini. Ya, buka di sini. Agents MD. hmm. Nah, cuman satu isu sekarang aku. Nah, ketika udah operation, store changelog, simpan changelog di docs changelog MD. Jadi cuma bikin aturan-aturan doang. Pakai warna oranye selalu, misalkan apa. Jadi sekarang Agents MD aku terapinnya buat aturan doang, bukan yang harus sekompleks gimana-gimana gitu. Hmm. Oke, ada lagi mas? Cukup, terima kasih sudah jelas. Mantap, mantap. Oke, gitu sih. Next ada itu mas siapa tadi? Sparingga? Ya bang, Gimana mas? udah tadi yang nanyanya. Udah. Oke, gantian ya berarti ya. Aduh, Ya. sebelumnya saya ucapin terima kasih Mas Faiz atas eh, sharingnya malam ini di webinar ini. Walaupun makin lama makin kayaknya banyak yang off ini Mas. Iya, ini makin berlarut. Oke, nggak apa-apa Mas. Tapi benar-benar diapresiasi karena Mas Faiz mungkin dengan segala kesibukannya, mungkin dengan segala kegiatannya masih menyempatkan untuk sharing session seperti ini. Yes. Mungkin kegiatan-kegiatan seperti ini eh, lebih banyak diadakan seperti itu Mas agar eh, menambah wawasan bagi kita semua. Ini kayak udah kayak pejabat saya ngomong. Iya lagi, logonya aja udah kota Lubuk Linggau itu.
Ini Udah. ini akun Zoom punya kantor saya pakai. Ah, ini. Kirain kepala daerah ini. Wah, kepala rumah tangga ini Mas. Siap, siap. Jadi Mas Faiz izin ini Hmm. terkait apa namanya sharing session malam ini eh, tentang membuat web tanpa background non IT ya menggunakan kursor ya Mas ya. Nah, Hmm. Mas Faiz kan ambasadornya kursor nih sekarang kalau saya baca-baca Iya. informasinya tadi dan di-share juga seperti itu. Nah, mungkin ini Mas Faiz, eh, saya rasa teman-teman juga suka ya. Nah, yang ikut sharing session sampai Hmm. selesai dapat kursor trial nggak nih? Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, waalaikumsalam. Ada aja ya. Nah, kayaknya sih belum ya. Kayaknya sih belum. Nah, tapi nanti aku ada plan buat khusus lah nanti kalau emang buat share kayak gitu. Tapi nanti juga aku sebenarnya mau bikin event kecil-kecilan di grup FabDev ya, FabDev ID. Jadi yang tadi aku udah bahas, join aja. Jadi yang menang ntar dapat bansos kursor. Udah gitu. Gila. Oke Mas, oke Mas. Ada Ya, sebenarnya sih channelnya ini. paling, iya kan? Bridgingnya panjang banget ya. Bridgingnya panjang banget tuh tadi. Udah sangat ya, pejabat banget. Tapi ini udah keren banget Mas. Cuma materinya udah terlalu dalam nih kalau saya lihat nih. Pusing-pusing juga nih. Udah integrasi ke sana ke sini nih Ya, kalau tapi ini lihat Mas Faiz tadi apa di yang hmm, Mas Faiz share seperti itu kan. nah Mungkin cuman teman-teman yang cuman memang benar-benar backgroundnya non non tech IT. ya agak pusing kali. Nah, karena aku ya selama ya udah 1 2 tahun lah, hampir 2 tahun type coding ini tuh cara yang paling oke buat sekarang gitu justru. Jadi kalau memang mau coba-coba hal yang nyoba yang lebih gampang lagi, justru mungkin bisa dibilang nanti keburu ketinggalan gitu sama yang udah ngulik sedalam sejauh ini gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa kalian ngerasa kecepatan tapi nonton aja replaynya gitu, nonton aja replaynya. Atau mau lebih bootcamp lagi itu AFP juga ada bootcamp lagi itu berbayar lagi kalau kalian mau, it's okay gitu. Tapi kalau kalian mau kita sharing santai aja belajar nyantai-nyantai, boleh kita di grup WhatsApp, boleh kita webinar rutin kayak gini, it's okay gitu. Nanti juga entah itu aku live YouTube atau webinar AFP kayak gini. Jadi kalian nonton rekamannya aja nanti step by step, diulang-ulang setiap hari mungkin ya, atau gimana dengan aplikasi yang sama. Nanti boleh pakai GitHub yang ini juga, aku share juga GitHubnya. Nah, ulik aja di situ, teman-teman bakal bikin sesuatu yang kayak gimana gitu. Jadi teman-teman bikin aja sesuatu yang udah ada, yang udah jadi buat belajar, gak perlu bikin dari nol. Nanti kalau udah bikin sesuatu yang sama, ya kenapa banyak vibe coder mulai dari catatan keuangan, ya supaya dia nyoba nih bikin versi dia, versi keduanya kayak gimana. Ketika dia udah, wih keren nih versi kedua gue udah cakep nih, lebih bagus dari yang gue biasa pakai, nanti dia baru bikin aplikasi yang emang nggak orang lain punya. Ya, pengen bikin khas, pengen bikin project, baru ke situ. Jadi nonton aja lah nih diulang-ulang ya. Ini juga udah kita belum sampai database nih, kita baru sampai front end justru. Tapi cuman ya memang sisanya masih bisa di-handle AI. Ini juga kalau kalian mau ngikutin sampai jam 1 nih kayaknya baru beres nih. Back end, storage. Nah gitu Oke sih. Mas Faiz, siap siap. Oke, ada lagi yang mau kita chat lagi, ngobrol lagi tentang AI apa aja gitu. Sambil kita menunggu agentnya berjalan. Mas tadi ada yang nanya tuh nge-create GPT image-nya itu di Flickr atau di ChatGPT-nya yang GPT image eh, 2 tadi. Oh, di ChatGPT sudah ada sekarang. Di Flippik juga ada sekarang. Jadi sama aja sih. Kok yang saya belum ada ya? Oh belum. Belum update kali. Akun ChatGPT akun akun langganan free kah? orang-orang. Akun free kah? Kayaknya akun gue kayaknya minim. Akun gue udah ada deh kayaknya.
Mas Ijul nih, mas saya mau ikutan kelas buat SaaS dengan vibe coding. Kemarin sempat lihat YouTube-nya Tegal Dev, Mas Faiz bahas superpower. Nah, kenapa bingung? Karena mungkin apa ya, harus dilakuin dulu sih. Jadi tapi udahlah, boleh ikutin yang video ini aja udah, nonton yang ini aja. Karena yang superpower itu memang aku bahasnya kan yang nonton itu banyaknya orang developer ya, IT semua tuh nonton. Pertama kali Tegal Dev tiba-tiba bikin vibe coding, pembicaranya kok ini non IT gitu. Jadi makanya aku bahasnya agak teknikal banget tuh di situ tuh. Karena beda niche audiensnya. Jadi boleh nonton video ini aja. Pakai wake up super base biar nggak pause. Nah ini itu ada advice dari Mas Royan. Ini udah. Terus Mas Imtiaz soal anti graffiti dibandingin sama cursor. Overall memang fiturnya kan ya itu ya. Cursor ini kan memang dari dulu ya. Terus anti graffiti baru buat dan ujungnya sama sih, ada agent di sini, ada file manager, ada pembuka file. Tapi cuma secara kestabilan, pemilihan agent, kestabilan agent, minim error dan fitur-fitur kayak plan, as, debug, skills, command, sub agents itu lebih lengkap di Cursor gitu. Ada plugin juga lah, ada banyak lah, ada agents window. Jadi aku juga kepake buat coding bisa, buat workspace bisa. Nah ini buat codingan blogger. Kalau itu sistemnya HTML sama CSS itu pasti bisa, itu ya overall. Tapi aku nggak tahu nih sistem blogger sekarang gimana. Dulu aku juga main Blogspot ya. Tapi kan kita edit langsung di HTML Blogspotnya. Nah itu overall kalau HTML CSS ya sama aja kayaknya ya. Jadi lempar aja tuh si kodenya ke kursor, terus kasih tahu ini tuh buat Blogspot. Jadi jelasin aja si logikanya, si konteksnya ke AI gitu. Pasti bisa. Jadi jangan bilang gak ada yang gak bisa kok. Nah ya ada limit buat agentnya enggak ya. Saran belajar AI buat coding saat ini rekomen mana ya? Ini kursor. Gitu guys. Nah ini bentar aku sedikit bahas bootcamp, ada yang namanya bootcamp. Nah ini kebetulan dari AI for Productivity ada nih, mau AI mobile developer atau AI web developer. Tapi mahal banget bang, 2,5 juta. Nah nanti japri aja kalau mau diskon dah. Japri aja kalau mau diskon. Nah, ini 3 hari intensif ya. Sama Mas Pandu ini, Mas Pandu Rijal ini dia lebih senior dari aku ya. Selama 3 hari. Tapi kalau kalian mau nanti aku juga mau bikin apa istilahnya teman-teman aja gitu, kita kelas sama aku doang, sama aku gitu ya. Aku juga buka one on one sebenarnya, buka one on one. Tapi kalau kalian mau ikut kelas aku, walaupun aku masih planning ya, boleh, ntar japri aja deh. Gak akan mahal-mahal juga, gak bakal juta-jutaan juga. Nanti boleh kita ngobrol di japri kalau ada yang mau belajar bareng sama aku. Nah boleh, karena memang aku selalu nekenin POV-nya non-IT ya, non-IT walaupun pusing ya pastilah, karena namanya teknologi semoga itu sih. Jadi ntar kita belajar bareng bersamaku. Oke, bootcamp ini tanggal, ini lupa aku tanggal berapa ya, 6 kursi lagi nih. Nah ini nanti kabarin aja kalau mau yang daftar ini, boleh japri ke aku atau mau ikut aku nanti boleh ya. Nah, aku kirim linknya di chat Zoom. Pas mau daftar boleh japri aku aja buat dapetin diskonnya ya. Nah oke, ada lagi mungkin next untuk info skills MD. Nah, untuk skill ada di skills.sh, untuk chatx ada di tomstack7.com. Nanti ingetin ya kalau ada link yang aku belum kasih atau lupa di grup. Oke, coba kita cek lagi ini udah beres ya. Dia bikin sel meja, model data, bikin semuanya dia nih. Coba kita hard refresh. Oh iya, soal lagi aku belum ngasih tahu nih fitur cursor.
Jadi kita bisa ngedesain langsung di cursor. Nah, buka panel ini. Yes, ya. Nah, kita mau ganti fontnya misalkan. Nah, di cursor ini bisa kayak gini. Di yang lain tuh belum ada. Nah, ini salah satu keunggulan cursor. Tinggal shadow. Misalkan ini mau jadi ini deh. Ini ganti font, ganti warna gitu ya. Itu bisa di sini. Ini aku balik lagi ya. Nggak jadi. Kita tes. Nah, ini udah bisa jalan down. In progress. Nah, ini juga luar biasa nih. Cuman satu prompt habis. Oke, dan walk. Content walk. Wah, ini cakep banget. Ini belum ada fitur delete-nya. Nah, ini udah cakep banget. Sip. Kalau sudah bagus, new-nya sama. Oke, set-nya sama. Nah. Oke, ini keep all ya. Nah, ini ketika ngelakuin perubahan, ada namanya keep all, undo all. Ini lebih cepat lagi dari checkpoint yang tadi. Kalau undo ini diulang ke awal, perubahannya nggak jadi. Tapi kita keep aja semuanya. Dan kita lakukan itu checkpoint tadi. Kita generate, commit. Tadi ada clash. Kita lakuin gitu. Terus kita cek. Oke, ini nyala, masih nyala loh. Nah, oke. Nah, ini nextnya kita bisa integrasiin ke Turso. Ini sih kita sedikit ya. Walaupun sudah malam ya, atau apa. Terus function dulu. Lihat database. Nah, atau ada cara kita bisa integrasiin pakai database-nya lokal aja gitu, offline aja. Tapi kita langsung aja deh. Oke, dari sini. Karena tadi kita di chat ini integrasi semua fitur, nah kita lanjutin aja. Integrasi semua fitur di database user. Nah, ini kata kuncinya ini kalau mau pakai Turso ya, Diesel ORM plus Turso Cloud, dan selalu use context 7. Ini play. Oke. Oh, ini kalau ada database pasti perlu login ya, supaya nggak parabut itu datanya.
Ini ada namanya Better Out buat login juga. Ini kenapa aku tahu ini tahu itu karena nanya AI juga guys. Jadi ya yang cocok yang mana gitu ya. Ceritanya juga nanti ada bacaan. Nah ini sejelas mungkin ya. Kalau mau pakai voice mode juga pakai aja voice mode ya, lebih enak. Oke kita guys. Contoh prompt yang awal. Nah, yang awal sih tadi lupa yang awal yang mana. Kayaknya yang di Google Studio ya. Nanti nonton replaynya aja deh. Kapan pakai agent, kapan pakai kertas, dan kapan plan saat dibutuhkan. Nah, kalau tadi aku cuma ngubah tambahin tombol, tambahin satu elemen kecil itu pakai agent biar direct, biar langsung gak bertele-tele. Tapi kalau kayak gini aku tambahin integrasi database dan out sistem gitu, wajib pakai plan karena disusun rapi dan dia dapat dokumentasinya. Drizzle itu skema database yang sejauh ini aku temukan, dikasih tahu AI juga gitu. Drizzle ORM plus Turso. Ini kan tadi ada convex, ada subbase, ada Turso yang kita bahas, database. Kursor AI ada limit buat agentnya atau enggak ya? Ada dong. Semua AI ada limit sekarang guys, yang gratis. Oke, yang oke aja dapat gratis. Nah, integrasi Turso Drizzle Better Out. Nah, tadi dia ngelakuin banyak ini ya, riset pakai konteks 7. User account, status option. Nah, oke mantap. Oke, kita implementasi langsung. Ini dari tadi kita pakai Composer 2 ya, jadi terbukti ini cukup bagus dan belum ada bug sejauh ini. Kursor ini sesi malam ini habis berapa token ya. Ini tadi kalau kalian lihat 35% deh. Tapi sekarang cuma kepake dikit. Nah, ini yang total. Ini kayaknya terakhir 15% deh. Jadi sejauh ini sebanyak tadi kita berjam-jam itu cuma kepake 3%-an atau 4%-an buat model Composer. Nah, jadi kalau pakai Composer dengan pakai
model yang lain itu beda lagi. Ini API ini kayak GPT, Claude, Gemini dan lain-lain. Nah, Composer ini model sendiri dia, auto dan Composer. Kalau free itu cuma pakai auto ya. Dan biasanya auto itu pakai Composer. Jadi yang free itu cukup oke. Jadi kalau yang free mau pakai Kiro atau Cursor, kayaknya Cursor lebih oke sih. Karena nanti Kiro bakal ketergantungan gitu kita jadinya. Soalnya kan dia spec driven development. Aku juga punya Kiro, pakai juga Kiro, tapi terlalu bertele-tele dan semakin canggih AI, aku semakin meminimalisir workflow, jadi lebih minimal lagi sekarang gitu, nggak terlalu gimana-gimana. Cloud Code atau Open Code itu berbayar ya, API-nya berbayar. Jadi kita kalau mau custom model, kita pakai model Cina, model ini, model itu, mending pakai Open Code gitu atau Cloud Code. Tapi lebih oke Open Code sih. Aku juga pakai Open Code kok. Open Code ya. Saya juga pakai. Nah, ini aku pakai modelnya kalau di Open Code pakainya Kimi. Halo. Nah, kalian bisa jalanin di Open Code, bisa jalanin di sini. Ya, kalau aku gabut dan bingung mau ngoper apa, kayak ini tugas kayak improvement for this app. Nah, sekarang Kimi K2,6 juga sangat-sangat recommended guys, bagus banget. Nah, ini pasti ada yang bingung nih, ini Open Code apa lagi nih? Ya, kurang lebih sama, AI juga, AI coding juga. Tapi ya, cukup kangen aku juga pakai Open Code dulu, full Open Code dulu. Ya, kursor kayak VS Code. Semua AI ini mau anti gravity, mau apa itu ambil dari VS Code, basic code-nya. Tuh. Cuman ya dia ada ini agents window kan sekarang. Jadi agents window ini kita bisa jalanin 5 project langsung gitu. Ini ngerjain ini di project ini ngerjain A, B, C. Kita bisa new agent di sini. Siapa nih? Ada new agent di atas, ada new agent di kanan. Nah loh, bingung kan? Nah ini kelebihannya agent window itu. Bisa jalanin sekaligus. Yang satu ngejalanin fitur di page A, yang satu ngejalanin fitur di page B gitu-gitu bisa. Nah, kita ini Maya nih dapat insight nih. Tambahin drag and drop raw ordering. Oh ya, drag and dropnya belum ada tadi. Real time search, ya oke, benar. Nah ini cakep nih, kita brainstorming juga sama AI, bukan cuma nyuruh. Tuh.
Ini untuk integrasi dengan projectnya biar bisa diakses. Nah itu pakai Versal ya. Terus, pakai Versal. Yang GitHub tadi itu tinggal diimpor aja. Tinggal add project. Masukin Notion Do. Tinggal deploy. Nah ini kayaknya udah selesai. Aduh. Nah, biasanya kalau gini tuh banyak integrasinya, jadi kita harus nanya next step-nya harus apa nih, karena banyak integrasi yang udah kita lakuin. Nah ikutin step by step-nya ini. Nah, nanti jangan lupa tinggal commit dan push. Dan ya so far ya segitu aja untuk kali ini. Nanti kita mungkin update lagi ya di next webinar atau next konten. Untuk teman-teman yang masih bertahan di sini luar biasa. BIMHEAD itu iya juga ya, nggak tahu singkatan BIMHEAD apa. Oke, so far kita udah aja. Thank you udah sampai saat ini bertahan. Thank you banget untuk teman-teman. Ini masih recording ya, jadi nanti bisa nonton recordingnya selama 2 jam kayaknya tadi ya. Nah gitu aja teman-teman. Jadi thank you yang udah hadir. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan see you di next webinar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.